الدين المؤيد بظهور النبي أحمد، يا هنانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. سلام عليك أحمد حبيبي حبيبي حبيبي، سلام عليك حبيبي.
tiada di wujudil Mustafa wali ahlil kauni usul wa surur tajad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika faqrabu ya ahlal masani fahazarul yumni dharad alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian dari cahaya itu diciptakan kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam tercipta masuk cahaya itu, jadilah seorang Nabi dan Rasul. Kemudian cahaya itu juga turun kepada kanjeng Nabi Hud, kanjeng Nabi Idris, kanjeng Nabi Soleh, kanjeng Nabi Syuaib, dan seterusnya kepada namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cahaya itu turun masuk ke kanjeng Nabi Adam, kanjeng Nabi Idris, kanjeng Nabi Hud, kanjeng Nabi Soleh, kanjeng Nabi Nuh, kanjeng Nabi Ibrahim, terus sampai kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Isa. Cahaya itu masuk ke dalam Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemana Bu? Cahaya itu masuknya kepada Abdullah, Pak. Cahaya itu masuknya kemana? Kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika cahaya itu masuk kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, seluruh wanita dari kidul, dari kelor, dari wetan, dari kulon, semua wanita eta anjangan Abdullah bin Abdul Muttalib ingin dipilih sebagai istrinya. Luar biasa gantengnya Abdullah bin Abdul Muttalib setelah dimasukkan cahaya. Itu Pak, Bu, Abdullah bin Abdul Muttalib laris setiap hari wanita berkunjung, berbondong-bondong ingin dipilih menjadi istrinya. Coba Bapak, kira-kira Bapak lakunya kayak itu? Hah? Semua dipilih nggak? Semua dipilih Bapak itu. Ya Pak ya? Ya. Kalau Bapak seperti Abdullah bin Abdul Muttalib, setiap saat dikunjungi oleh wanita-wanita cantik, kira-kira Bapak pilih yang mana? Semua dipilih. Semua dipilih. Dipilih. Bu, dengar nggak? Dengar nggak Bu? Dengar nggak? Semua wanita itu berbondong-bondong ngelancong, kalau kata bahasa Betawi, ngelancongin siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib setelah dimasuki cahaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat dari kisah ini, maka ada seorang wanita yang bernama Siti Aminah, itu yang dipilih oleh Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini kita singkat sejarahnya ya. Jadilah Siti Aminah itu diambil menjadi istrinya.
Setelah malam pertama, setelah nikah malam pertama dengan Siti Aminah, maka cahaya itu masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib udah enggak laku lagi sama perempuan, cahayanya hilang karena sudah masuk ke rahimnya Siti Aminah. Yang tadinya wanita-wanita berbondong-bondong suka, demen, cinta kepada Abdullah, setelah malam pertama dengan Siti Aminah, maka itu mahabbahnya sirna semuanya, asihannya udah gak ada lagi. Masuk cahaya itu kemana itu? Ke rahimnya Siti Aminah. Sebulan, 2 bulan, sampai 9 bulan kemudian lahir. Maka setelah lahir digendong, itu bayi dengan Nabi Muhammad digendong, dibawa oleh malaikat. Maka pertama bayi itu dibelek di sumur Jam-Jam, dibawa oleh malaikat, dibelek di sumur Jam-Jam. Masih bayi, itu belekan pertama. Belekan pertama. Habis dicuci, baru dibawa tamasya keliling dunia. Dibawa keliling dunia. Makanya di dalam Syarah Al-Barjanji itu dikatakan waqafati bihil malaika waqafat bihil malaikatu ila aqsal samawati wal ardh. Bayi Rasulullah digendong oleh malaikat, diajak bertamasya keliling dunia. Oleh karenanya sampai ke sini maka adalah guru-guru kita di sini, ya kan? Adalah saudara-saudara kita di sini. Tetap semua mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga panitia susah payah diusahakan mengadakan maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejarah singkatnya. Muslim di mana-mana ada, setiap pelosok di negeri manapun ada, karena Rasulullah itu keliling-keliling dunia. Ketika bayinya diajak oleh malaikat Jibril alaihi salam, itu makanya digendong, ya kan, sambil mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Digendong. Itu oleh karenanya ulama-ulama NU banyak yang mengadakan gunting rambut marhabaan sambil digendong bayinya, sambil digendong bayinya keliling. Suka begini di sini, suka dibawa keliling, ya kan, sambil baca ya Nabi salam. Itu sunnah, ya kan? Karena Rasul ketika bayinya digendong oleh malaikat Jibril, dibawa tamasya ke seluruh dunia, dibawa waqafat bihil malaikatu ila aqmaris samawati wal ardh, dibawa digendong terus tamasya. Makanya sering kita gunting rambut anak kita itu membaca marhaban atau ya Nabi, nanti digunting rambutnya, disucikan di situ,
dan anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang solih dan solihah. Itu biasa, kebiasaan, artinya orang-orang kampung yang secara kultural memang itu masih mengikuti apa budaya-budaya orang-orang NU. Nah, betul ulang itu biasa. Bapak hadirin rahimakumullah, disebut Yasin itu sangat luar biasa fadilahnya. Oleh karena itu, di alam pada saat itu dengan macam-macam kerawanan, ya kan, rawan segala macam, rawan duit, ya kan, rawan pencekuit, rawan virus pada saat itu, wabah segala macam. Oleh karenanya Rasul pernah di kampung An-Najasi itu mengadakan istighosah yang namanya membaca Yasin. Itu suka di sini istighosah ibu? Suka istighosah? Ya kan? Bapak-bapak suka istighosah? Membaca Yasin. Pada saat itu belum ada yang paham artinya. Sekarang udah banyak terjemahnya. Tetapi dengan keringungan bacaan Yasin, Bu, kaum An-Najasi yang belum kenal apa-apa pada saat itu, dia kok bisa menangis, kemudian seluruhnya mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di saat-saat seperti sekarang pandemi, banyak-banyaklah beristighosah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak baca Yasin, banyak kita ratib, banyak bacaan-bacaan Al-Quran kita lakukan secara bersama-sama. Tidak ada lain yang kita mohon adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kampung kita, negeri kita itu selamat, sejahtera, aman dan sentosa. Amin ya robbal alamin. Makanya banyakin baca-baca ya beristighosah, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas tadi suni, mohon pertolonganlah kalian kepadaku, kata Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, beristighosah itu di zaman Fir'aun pun itu dilakukan oleh kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertubi-tubi diturunkan wabah, segala macam bentuk wabah kepada Fir'aun. Fir'aun pada saat itu menjerit, menghadap kepada Musa, tolong Musa, mintain ke Tuhan ente supaya wabah ini tidak lagi menimpa masyarakat kami. Kanjeng Nabi Musa beristighosah. Setelah beristighosah, maka diangkat seluruh wabah, seluruh bencana oleh Allah, sehingga negeri itu aman dan sentosa. Jadi istighosah itu adalah sangat penting buat kita semuanya. Tuh, yang dibaca adalah Yasin, pikiran-pikiran yang biasa dipimpin oleh guru-guru kita di setiap daerah. Gitu Bu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karenanya kaum An-Najasi mengikuti Rasulullah, dan semua penyakit-penyakit pada saat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali tadi kita jadi lelaki gara-gara ada Rasulullah, kita jadi perempuan gara-gara ada Rasulullah, kita bisa nikah, dikawinkan oleh Allah juga gara-gara Rasulullah. Oleh karena itu
patuhi perintahnya, hormati perintahnya, hindari juga larangannya. Jangan cuma kita ngomong aja cinta, tetapi kagak dibuktikan cintanya. Ya Bu, kalau cinta nggak dibuktikan, cintanya palsu kali itu. Palsu. Pak, kalau cinta tidak dibuktikan, itu namanya cintanya palsu. Nah sekarang ini kita sedang, ya kan, menampakkan kecintaan kita kepada Rasulullah, dan besok-besoknya pun harus selalu cinta kepada Rasul. Apa itu? Mengerjakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu namanya cinta tuh. Sholat, ya kan? Sholat 5 waktu. Disuruh enggak sama Rasulullah tuh? Disuruh. Diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah, kita harus sholat sehari semalam 5 waktu. Ibu-ibu juga sholat 5 waktu. Nah kalau kita kagak kerjain sholat 5 waktu, itu cintanya palsu, bukan cinta beneran, ya kan? Terus habis sholat zakat, kalau yang mampu, sedekah itu ditunaikan. Ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, zakat enggak ditunaikan, sedekah enggak ditunaikan, namanya cinta palsu. Begitu. Benar apa? Benar. Kan bapak-bapak ketika dulu masih mencintai ibu-ibunya, apapun yang dipinta dikasih nggak? Kasih. Pak, dikasih nggak? Oh, ketika dulu ibu mencintai bapak, bapak mencintai ibu, ibu minta apanya pun dikasih nggak? Ketika cinta dikasih nggak? Pasti dikasih. Apapun yang dipinta, kalau cintanya beneran, cintanya nggak palsu. Itu apa ada tuh? Kayak seperti lampu siapa itu? Kama kolak Haji Roma Irama, ya kan? Bener nggak bro? Ada lagu kata Oma Irama. Begini bunyinya seingat saya nih. Tapi sepotong ya. Punya uang untuk sang kekasih. Ini saja. Punya barang untuk sang kekasih. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu punya harta, bapak-bapak punya harta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, nggak sayang tuh memberikan hartanya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Itu buktikan dengan itu. Kalau umpamanya ngaku cinta sedekah enggak, ngaku cinta zakat enggak, itu cintanya palsu. Gitu. Sama orang ninggalin sholat, cintanya palsu. Ada sholat sih sholat, ya kan? Cuman Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam. Berat ke masjid, bener gak Pak? Paksa
Jadi kayaknya bukan cinta karena Allah, tapi kadang-kadang malu sama PRW. Ya kan? Datang ke masjid karena malu sama PRW, bukan cinta kepada Allah. Kalau benar-benar cinta harusnya nikmat datang ke masjid. Ya kan? Masjid itu tempat kita luar biasa mengaku hal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita waktu untuk ketemu sehari semalam 5 waktu. Sebelum datang subuh, datang buru-buru ke masjid. Ya kan? Sebelum datang isya kita sudah standby di masjid. Sebelum datang lohor kita standby di masjid. Setiap 5 waktu. Kalau kita cinta kepada Allah, biasanya buru-buru pengen ketemu. Benar-benar. Bu, kalau kita ini udah janjian pengen buru-buru ketemu kekasih enggak? Hah? Ketemu jam 12 kita ketemuan. Itu jam 11 sudah datang belum? Jam 4 kita ketemuan. Ya jam 2 udah nungguin belum? Biasanya begitu. Kalau orang cintanya enggak palsu. Dipercepat biasanya. Ngarep-ngarep la'alal habibah qadimun, ingin segera kasih datang. Kan begitu. Jam 12 perjanjiannya, jam 11 kita tungguin. Jam 10 bahkan kita sudah standby. Karena kita mau ketemu sama kekasih. Setelah ketemu betah, nggak buru-buru pengen berpisah. Setelah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca istighfar, baca tasbih, baca hamdalah, baca takbir, baca kalimat thayyibah, doa, ya kan? Masih kangen, nggak buru-buru angkat kaki dari masjid. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Betah nikmat. Kenapa? Karena kita bertemu dan yang kita cintai. Kita bertemu pada Allah yang kita cintai. Betah di dalam masjid. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Baru assalamualaikum, wassalamualaikum, ketik udah angkat gatel, pengen buru-buru bangun. Yang begitu itu cintanya beneran gitu, Bu. Baru ketemu pengen buru-buru pulang, cintanya beneran yang gitu. Nah, biasanya kalau udah ketemu enak saku. Bila kamu di sisiku, hati rasa kamu. Kan begitu. Jadi zikir alhamdulillah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syahid, anteng, nikmat kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bebas. Buru-buru sholat maghrib selesai, Allah merangkas jalan karena udah ditungguin sama bininya buat nonton sinetron habis maghrib. Bener apa bener? Kalah sama sinetron, ngakunya cinta sama Allah, ngakunya cinta sama Rasulullah, tetapi masih kalah cintanya dengan sinetron. Dikalahkan.
Nah itu berarti ada penyakit dikit-dikit tuh, penyakit apa itu? Penyakit berat itu kata Al-Quran penyakit orang-orang yang cintanya palsu. Yang cintanya palsu. Itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau diajak sholat itu pusal kisal berat, pusala banyak alasannya. Pusala itu pusal kisal alasannya banyak. Kalau dibilang Al-Quran sebenarnya gambaran orang munafik. Cuma kalau disebut munafik terlalu tua, ya kan? Dibuat kita ini cintanya belum beneran, itu aja tuh. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah belum beneran, masih palsu. Kalau diajak sholat, diajak berjamaah, seperti ngerorot bambu dan ujung, banyak padukan itu. Seperti narik bambu dari ujung. Itu. Makanya kata Allah tadi, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya kusala itu juga bisa aslan malas isi. Berat. Benar tuh, benar. Itu ada di siapa itu berat begitu? Ada siapa? Ada di diri kita masing. Kenapa begitu? Karena kita belum mencintai Allah dan Rasul seutuhnya. Begitu. Kemudian sedekah, berbuat baik, masih dibarengi dengan pencitraan, ingin dilihat orang, bukan dilihat Allah. Ingin dinilai orang, bukan dinilai Allah. Kebanyakan itu lanjutannya tuh. Lanjutannya yura'unan nasa wa la yaquluna Allah illa qalila. Suaranya udah selaki. Jadi kalau berbuat itu supaya orang tahu, bukan Allah yang tahu. Itu. Padahal sebaik-baik orang memuji kita tidak akan bisa memberi pahala. Betul? Sebenci-bencinya orang mencaci kita nggak bisa kasih dosa. Oleh karenanya yang paling kita perhatikan itu bagaimana kita merawat kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jangan kita itu hanya sehari-hari melakukan kebohongan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Para hadirin rahimakumullah, kalau sholatnya udah berat, sedekahnya juga pengen dilihat orang, ingat ke Allahnya dikit, nggak banyak. Ingat ke Allahnya dikit.
Makanya wala yadhkurullaha illa qalila. Ingat Pak Allahnya dikit. Ingat Pak Allahnya sedikit. Ibu kalau lagi sakit gigi baru ingat istighfar. Ya, begitu jeletot gigi senut baru astagfirullahaladzim, berhenti ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingatnya dikit. Bapak-bapak lagi makan cobek luar biasa, ini lalap putih ditohak lewat tengah. Begitu sedang asiknya makan, maka eta tulangna nusuk kisikna kusabab aya ongkongna kita bahas. Begitu tertusuk baru astagfirullah. Sedikit ingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa? Tuh, meriang baru ingat kepada Allah, sakit gigi baru ingat kepada Allah. Makanya kata Allah, wala yadhkurullaha illa qalila. Itu. Jadi ingat kepada Allahnya hanya sedikit saja, ketika meriah, ketika sakit gigi, kadang-kadang ketika kita kena musibah baru ingat sama Allah. Nah itu namanya cintanya palsu. Cintanya belum beneran. Itu cinta palsu. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali oleh karenanya kita ada di tanah air kita hidup di masing-masing kampung kita karena gara-garanya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya berterima kasihlah kita hidup karena Rasulullah, cinta tingkatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta. Nah kemudian Rasulullah punya generasi yang ada pada saat ini adalah guru-guru ngaji kita. Itu generasi Rasulullah, ya kan? Ngajarin kita sholat, membimbing kita sholat, ngajarin kita iqra, membimbing sampai kita bisa baca Al-Quran. Maka menghormati guru kita itu sama halnya menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Man akroma aliman faqad akramani, kata Rasulullah. Siapa orang yang menghormati orang yang mengajarkan ilmu Allah, aliman, faqad akramani, maka sungguh ya kan orang itu telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa orang yang memuliakanku, pasti Allah akan memuliakannya. Oleh karenanya ma'i yaumal qiyamati fil jannah, berarti bersamaku dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, kesimpulan dari hadis tadi, menghormat guru kita sama halnya menghormat Allah, maka akan bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Itu guru kita pelanjut dakwah dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belum bisa mencintainya, jangan membencinya. Itu aja Pak, ya kan? Ukurannya, kalau kita belum bisa mencintai guru kita, menghormati guru kita, yang terakhir jangan kita membencinya.
Sebab kalau sudah membenci guru kita, sebalik dari tadi, dipastikan dia akan benci kepada Rasulullah, benci kepada Allah, dan pasti ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya guru-guru kita yang ngajarin anak kita, membimbing anak kita, itu wajib kita hormat. Wajib. Sangatnya sampai kepada Allah. Sangatnya sampai kepada Allah. Runtutannya, kalau kagak ngerti sangat, runtutannya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti saya pernah haji dengan Mbah Yai Mahrus Ali. Mbah Yai Mahrus Ali pernah haji sama Mama Bakti Sempur. Pernah haji juga sama Mbah Yai Marzuki. Pernah haji Mbah Yai Marzuki ke Kiai Asnawi. Kiai Asnawi pernah haji ke Kiai Nawawi Al-Bantani. Kiai Nawawi Al-Bantani pernah ngaji kepada Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya kan? Pernah ngaji juga Syekh Khatib ke Ahmad Jaidi Dahlan yang mengarang kitab Dunia. Jaidi Dahlan itu pernah ngaji sama Ishaq Rohawi, sudah termasuk perawi hadis. Ishaq Rohawi pernah ngaji sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ngaji sama Malik bin Anas. Malik bin Anas pernah ngaji sama Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah pernah ngaji sama Imam Kharidah. Imam Kharidah ngaji ke bapaknya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ngaji kepada Rasulullah. Rasulullah itu gurunya adalah Jibril. Jibril itu adalah murid dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang benci terhadap orang-orang yang mengajarkan ilmu Allah, guru kita sudah dipastikan benci kepada Allah, maka benci kepada Allah pasti akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah dari. Oleh karenanya kata Rasulullah, man akrama aliman faqad akramani. Orang yang memuliakan, orang yang mengajarkan ilmu Allah, itu sudah bisa dipastikan adalah memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kita terangkan pada malam ini, jadilah umat Rasulullah, jadilah hamba Allah yang benar-benar taat, patuh dan hormat, buang cinta-cinta palsu, sehingga kita Allah selamatkan dunia dan akhirat. Kita semua ingin sukses di dunia, kemudian sukses di akhirat. Dan kali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Tajuddin Jufri, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.